Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang ke-9 ini didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Astriati sebagai Nini Pelet, Idris Apandi sebagai Ki Rempah Mayit, Estu Irene sebagai Dewi Sumbi, Hari Laksono sebagai Ki Tinggil, Farah sebagai Nala Ratih, dan Norman sebagai Tumbal. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Dari dalam lubang berisi darah itu muncul sosok mayat busuk Ki Rempah Mayit. Dia melayang-layang di hadapan Nini Pelet yang saat itu tengah berdiri di hadapannya. Nini Pelet tersenyum gembira ketika melihat Ki Rempah Mayit suaminya sudah hadir di hadapannya. Kau datang, Aki. Ada kepentingan apa sehingga kau mengusik ketenanganku ini? Persoalan dendam lama, Aki. Dendam lama? Apakah semenjak Ki Buyut Manguntapa musuh besar kita binasa dan tidak muncul lagi, kau masih belum berhasil menemukan kedua muridnya itu? Aku selalu menemukan kegagalan, Aki. Restu Singgih dan Nilam Cahya, kedua murid Ki Buyut Manguntapa, memang tidak bisa disembarangkan. Tapi aku berhasil membuat Restu Singgih menjadi lupa ingatan. Jadi, kau pernah bertemu dengan mereka? Ya, Aki, pernah. Aku dan Dewi putri kita pernah bertemu mereka di sebuah desa, dan kami sempat bertarung. Aku berhasil membuat Restu Singgih lupa diri dengan ajian jaran goyangku. Tapi pemuda itu mendapat pertolongan dari orang yang sama sekali tidak pernah kami duga munculnya, Aki. Siapa orang itu? Dia adalah kekasih putri kita, Dewi Sumbi. Gusti Jaya. Benar, Aki, benar. Raja Jaya waktu itu hadir membantunya. Jahanam. Rupanya setelah Ki Buyut Manguntapa gurunya tiada, kini bermunculan murid-muridnya. Bukan itu saja, Aki. Kami juga merasa khawatir karena anak Nilam Cahya kini sudah dewasa. Bukankah anak itu pun pasti akan membalas dendam pada kita karena sebelah lengannya pernah aku putuskan? Kita harus berhati-hati, Nini. Sepertinya cucu-cucu Ki Buyut Manguntapa akan terus bermunculan untuk memusnahkan kita. Benar, Aki. Untuk itulah aku memanggilmu. Aku ingin meminta keteranganmu. Yang paling terpenting, kau harus membinasakan Restu Singgih dan Nilam Cahya, murid-murid Ki Buyut Manguntapa itu. Mereka itu berbahaya. Kau harus bisa memusnahkan mereka dengan caramu sendiri. Aki, mereka kini sedang kebingungan menghadapiku. Mereka sedang berusaha untuk merebut dua kitab pusaka milik gurunya itu yang kita curi di masa lalu. Kitab ajian jaran goyang dan semar mesem itu, mereka tidak akan bisa merebutnya kembali. Dua kitab pusaka itu aku simpan baik-baik, dan tidak ada yang tahu selain kita berdua, Nini. Mereka hingga kini tidak mampu menghadapi kekuatan ajian dua kitab itu, Aki. Iya, kukira Restu Singgih dan Nilam Cahya sudah tidak berani menghadapi aku lagi. Mereka kini sudah tahu
kalau aku sudah menguasai ajian dua kitab pusaka itu. Untuk itulah diriku kujuluki dengan nama Nini Pelet. Nini Pelet. Ilmu-ilmu pelet itu akan terus berkembang dan dibutuhkan manusia sepanjang zaman. Oh benar Nini. Ilmu-ilmu itu akan dikenal dengan sebutan guna-guna pemikat atau ilmu pelet nantinya. Dan semua orang pasti akan terus mencari ilmu itu. Jika semua keturunan Ki Buyut Manguntapa sudah musnah, maka kau akan bebas untuk menyebarkan ilmu pelet itu ke seluruh pelosok Cirebon Girang ini. Tapi jika mereka masih ada, jangan kau sembarangkan menyebarkan ilmu pelet itu pada siapapun. Murid-murid Ki Buyut Manguntapa ataupun cucu keturunannya akan terus berusaha memusnahkan ilmu peletmu itu. Siapa saja yang masih mempunyai keturunan dengan Ki Buyut Manguntapa, sampai akhir zaman nanti mereka tidak akan puas. Mereka tetap akan mencari dan memusnahkan ilmu pelet dari dua kitab pusaka yang kita curi itu. Tapi Aki, mereka sampai kapanpun tidak akan mampu mengalahkan ilmu-ilmu pelet itu. Ilmu-ilmu pelet itu akan semakin menjadi terkenal dan banyak dibutuhkan orang nantinya. Kukira tak akan ada yang bisa menandinginya. Masih ada Nini. Ilmu-ilmu pelet yang telah kita kuasai masih ada penangkalnya dan masih bisa ditaklukkan dengan sebuah ilmu lainnya. Benarkah begitu Aki? Ilmu apa namanya dan siapa pemilik ilmu penangkal itu Aki? Ketahuilah olehmu Nini, bahwa ilmu-ilmu pelet dari dua kitab pusaka ajian Jaran Goyang dan Semar Mesem yang kita miliki akan bisa dikalahkan dengan ilmu yang dimiliki seorang petapa sakti yang sudah mati ratusan tahun yang silam. Orang itu tinggal di tanah Banten, ujung kulon di dekat pantai. Dia tinggal di dalam sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Karangbolong. Gua Karangbolong. Siapakah petapa sakti itu Aki? Dia seorang kelahiran dari tanah Banten. Dia pernah mengembara di tanah Cirebon Girang ini karena istrinya adalah penduduk asli daerah Cirebon Girang. Petapa sakti itu telah mengakhiri hayatnya di Gua Karangbolong. Apakah dia itu masih ada hubungan saudara atau mempunyai keturunan dengan Ki Buyut Manguntapa Aki? Ya, dia keturunan ketiga cucu Ki Buyut Manguntapa. Keturunan ketiga. Kau harus berhati-hati Nini. Restu Singgi dan Nilam Cahya pasti akan mencari petapa sakti itu. Mereka pasti ingin mendapatkan ilmu penangkal dari ilmu pelet kita. Kalau begitu, benar apa yang kau katakan Aki. Aku harus bisa memusnahkan Restu Singgi dan Nilam Cahya. Izinkanlah aku untuk mencari mereka Aki. Pergilah kau bersama si Tumbal. Tumbal kini pun sudah agak dewasa. Biarlah Dewi Sumbi menjagai tawananmu itu. Bukankah kau mempunyai seorang tawanan? Benar Aki. Rupanya Aki pun sudah tahu. Dewi, kemarilah mendekat. Saya Ibu. Kau sudah dengar apa yang dikatakan ayahmu tadi putriku? Aku harus berangkat dengan Tumbal cucuku untuk mencari musuh-musuh kita. Nah, kau itu harus menjaga si Jahil Singgi itu, ya? Baik Ibu, saya akan menjaganya dengan baik. Nini, kukira semua sudah selesai. Aku harus kembali ke tempat persemayamanku. Terima kasih Aki, terima kasih. Jika kau membutuhkan aku, panggillah aku kembali. Dewi. Saya Ibu. Setelah aku mendengar keterangan ayahmu, aku menjadi khawatir juga. Saya sudah mendengar semuanya Ibu. Saya juga tidak menduga. Rupanya masih ada keturunan Ki Buyut Manguntapa yang memiliki ilmu penangkal yang bisa memusnahkan kekuatan kita. Ya, itulah satu-satunya jalan.
Aku harus membinasakan murid-murid Ki Buyut Manguntapa itu. Jangan sampai mereka lebih dulu sudah bisa mendapatkan ilmu-ilmu penangkal dari ajian dua kitab pusaka itu. Ini berbahaya. Berbahaya, Dewi. Nah, sekarang aku harus pergi bersama si Tumbal. Nini Pelet kembali membentangkan kedua tangannya yang memegang tongkat berkepala ular. Selanjutnya dia berteriak dengan suara yang menggetarkan seisi goa persemayaman itu. Tumbal! Tumbal! Kemarilah kau! Kemari, Tumbal! Tiba-tiba suasana di ruangan itu menjadi menyeramkan. Dan saat berikutnya, dari dalam lubang darah itu muncul sosok tubuh seorang bocah laki-laki yang wajahnya bersisik ular. Lidahnya menjulur-julur, giginya bercaling dan tajam. Sepasang matanya bersinar-sinar merah. Bocah itu adalah si Tumbal. Nenek memanggil aku? Bagus. Bagus, cucuku manis. Kau kini sudah hadir di depanku. Tumbal, kau sekarang sudah pintar, cucuku. Bagaimana menurutmu, Dewi? Ibu, Tumbal adalah harapan kita juga. Dia kini sudah pintar. Ada apa gerangan, Nek? Kau harus ikut bersama nenek, cucuku. Kita akan pergi mencari musuh-musuh kita. Baik, Nek. Dewi. Iya, Ibu. Kukira sudah cukup. Hari semakin jauh malam. Aku harus turun bersama Tumbal dari puncak gunung Cermai ini. Aku harus berangkat sekarang. Iya, saya akan menjaga segala pesan Ibu. Ayo, Tumbal. Kita turun dari puncak gunung Cermai ini. Ayo. Sekejap saja Nini Pelet dan Tumbal lenyap dari tempat itu. Makhluk siluman ular itu mulai beraksi lagi untuk mencari musuh-musuhnya, terutama Restu Singgih dan Nilam Cahya. Kini kita kembali melihat keadaan Nala Ratih, anak Nilam Cahya, yang kini tinggal bersama seorang laki-laki tua bernama Ki Tinggil. Ibu, Ibu, Ratih, Ibu, di mana kau, Ibu? Ibu. Nala Ratih. Nala Ratih. Ki Tinggil. Kamu mengikut terus, cucuku. Kamu memanggil-manggil nama ibumu berulang-ulang. Saya ingin bertemu Ibu, Ki. Ya, sabarlah, cucuku. Kau pasti satu hari akan bertemu dengan ibumu. Apakah Ibu juga sedang mencari Ratih, Ki? Oh, tentu. Ibumu pasti sedang mencari-carimu juga. Apakah Ibu masih sayang pada Ratih, Ki? Weh, kalau ibumu mencarimu, dia itu pasti sangat sayang denganmu. Tapi Ibu sudah lama sekali meninggalkan aku. Mungkin Ibu sudah lupa dengan Ratih, Ki Tinggil. Nala Ratih, orang tua manapun tidak akan pernah lupa pada anak yang pernah dia lahirkan. Dan setiap orang tua juga sayang pada anak-anaknya. Tapi seorang anak juga harus bisa menyenangkan hati orang tuanya. Misalnya kamu terhadap ibumu sendiri, begitu. Menyenangkan orang tua itu bagaimana sih, Ki? Ya, kamu harus menuruti segala perintah dan larangan orang tuamu. Umpamanya, ibumu memerintahkan mengambil air, kamu tidak boleh malas atau membantah ibumu. Dan kalau ibumu melarang, kamu jangan bermain jauh-jauh, ya. Kamu pun harus menurutinya. Kalau semua itu bisa kau laksanakan, ibumu pasti akan menjadi senang. Kalau begitu, Ratih anak yang tidak bisa menyenangkan hati orang tua, ya, Ki Tinggil? Loh, kamu kok bisa mengatakan begitu? Kenapa? Ayo katakan, kenapa kamu bisa mengatakan begitu itu tadi? Ayo. Karena Ratih telah pergi meninggalkan rumah tanpa setahu Ibu. Oh, tidak.
kalau kamu bukannya lari dari rumah, tapi kamu pernah cerita padaku kalau kamu dibawa lari seorang laki-laki bernama Jahil Singgi. Kamu ditipu laki-laki itu. Hingga kamu bertemu dengan kakek di sini. Nalarati, sejak semula kamu belum memberitahu siapa ibumu itu. Ibuku bernama Nilam Cahya. Hah? Ibu pergi meninggalkan Ratih karena ingin mencari ayahku yang lama tidak kembali. Lalu nama ayahmu itu siapa? Sejak bayi saya belum tahu siapa nama ayahku itu. Oh. Ibu selalu menyembunyikannya. Kata ibu, ayah sedang mencari musuhnya untuk dibinasakan. Waduh, tentunya ayahmu itu seorang ksatria. Kata ibu, ayah dan ibu sejak aku belum lahir selalu membinasakan musuhnya itu. Karena dia makhluk siluman ular Gunung Ciremai. Siluman itu jahat ya, Ki. Ki tinggal tahu kenapa lengan kiriku tidak ada. Ayah tidak tahu. Lengan kiriku ini semasa bayi telah diputuskan oleh makhluk siluman ular itu. Oh, jadi lengan kirimu buntung karena diputuskan makhluk siluman ular itu, ya? Malang sekali nasibmu, Nalarati. Sebenarnya aku sejak lama ingin mengetahui kenapa lengan kirimu sampai tidak ada. Tapi aku tidak sampai hati. Tapi ternyata bocah itu kelihatannya begitu tabah. Dia tidak merasa sedih dengan hilangnya lengan kirinya itu. Aku harus menjaga bocah itu baik-baik, karena dia sedang dicari-cari makhluk siluman ular itu. Ki Tinggil, Ratih ngantuk. Ayo tidur lagi. Ini Aki akan menungguimu. Ayo tidurlah. Sementara itu di pondok Bibi Sarbini, malam itu Restu Singgih tidak bisa tidur. Dia bangun dari pembaringannya ketika melihat Nilam Cahya keluar dari kamarnya. Nilam? Restu, kukira siapa? Kau belum tidur rupanya. Belum. Kau sendiri kenapa? Aku sedang memikirkan tentang rencanaku besok. Bukankah besok aku harus menemui Bujangga, juga ibuku? Kau sudah siap menemui anak muda itu? Ya, apapun persoalannya, aku harus menjelaskan pada Bujangga tentang rencana perkawinan kita. Sementara itu tanpa mereka ketahui, sesosok bayangan nampak tengah bergerak di depan pondok itu. Sosok bayangan itu kemudian berhenti di samping rumah ketika mendengar suara percakapan dari dalam pondok itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.